Oke, halo. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Oke, bisa ya. Oke. Ya, saya mohon maaf tadi ada keperluan sebentar, ternyata agak molor. Baik, kita mulai untuk melanjutkan mata kuliah atau materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Eh, ini karena 1,5 jam lagi. Ya, di layar sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Slide pengumpulan data untuk interaksi bagi user. Oke. Mudah-mudahan masih ingat siapa itu user ya kemarin ya. User adalah orang yang apa? Masih ingat saudara? Orang yang meminta atau orang yang memerlukan ya biasanya ditandai dengan yang meminta atau yang membangun sistem informasi tersebut ya. Ini melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal interaksi itu ternyata interaksi manusia dengan komputer gitu ya. Memang paling banyak adalah alat output ya, alat output atau monitor atau media cetak gitu ya, atau print gitu ya, atau video maksudnya screen gitu ya, atau juga suara. Itu kebanyakan interaksi kita di sana antara pengguna ya, antara si user dengan layar atau orang yang menggunakan komputer dengan layarnya. Itu interaksinya yang diharapkan apa kemarin terakhir user friendly kan gitu ya. Nah, ya kemarin sudah sekilas kita sampaikan tidak hanya monitor aja, tidak hanya alat output aja yang banyak dibahas, tetapi juga harus dengan alat inputnya. Bahkan dengan lingkungan kerjanya pun juga harus diperhatikan dalam interaksi manusia dan komputer ya. Nah, antara kita ya dengan komputer, antara user dengan komputer ya. Kemarin sudah disampaikan juga sekilas tentang bagaimana desain interaksinya ya. Memang desain interaksi di buku-buku banyak bicara tentang sedikit sekali ya, banyak buku-buku yang membahas tentang interaksi via output ya. Jadi monitor aja yang banyak dibahas, monitor dengan komputer itu interaksinya, media via interaksinya ya. Sedangkan untuk yang inputnya dan lingkungannya itu jarang dibahas. Ini peluang untuk penelitian sebenarnya ya. Bagi saudara yang kepingin nulis tugas akhir, kemarin sempat kita bahas, intinya adalah di ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi ini bicara kenyamanan yang kemarin ya, Enase. Mudah-mudahan masih ingat, saya review sebentar. Oke, yang ergonomi kemarin kita bicara apa? Enase. Enase itu apa? Efisien. Masih ingat ya ini yang kemarin. Terus kemudian nyaman. Jadi saudara berinteraksi dengan komputer harus nyaman. Ya, kemarin ada gambar keyboard yang melengkung, itu menyesuaikan dimensi tubuh manusia. Itu lebih nyaman daripada kita yang menyesuaikan keyboard kan gitu ya. Kita menyesuaikan lurusnya keyboard gitu ya, tatanan keyboard ya, termasuk huruf-hurufnya. Kemudian aman, ya ini kemarin saya contohkan apa nih, jangan sampai kesetrum gitu ya. Kemudian sehat, nah ini jangka panjangnya jangan sampai kita bisa bungkuk gara-gara sering menggunakan komputer dengan cara yang tidak benar ya. Misalnya layar lebih rendah atau pandangan layar ke mata itu tidak pas, tidak proporsional ya. Kemudian efektif ini artinya apa nih? Dengan menyesuaikan dengan mesin yang menyesuaikan tubuh manusia, nah itu pekerjaan akan lebih efektif daripada kita yang menyesuaikan ngoyo gitu ya. Contohnya kalau saudara nonton TV, ini tampak belakang, ini yang kemarin ya, sambil tidur-tiduran gini. Ini contoh, sudah gambarnya, terus ini saudara, nah gini ya. Ini kakinya, oke. Nah seperti ini. Ini kan orang yang tidur-tiduran. Nah gini, ya terus televisinya di sini.
Ini televisinya. Nah, saudara perhatikan, ini juga ini sangat tidak ergonomis. Ya, ini kan posisi kepala kita agak miring, mata juga. Ini kalau nontonnya ke arah sana gitu ya, ke arah dalam sana. Ini rambutnya ya. Seperti ini tidak ergonomis. Maka yang ergonomis seperti apa? Saudara tetap santai, gitu ya, tetap santai seperti ini ya. Ya ini sikunya sambil tidur-tiduran gini. Oke, terus kakinya tetap santai ya, bahkan biasanya pakai guling ini ya. Coba ini kan mata kita kan miring di sini ya, ini misalnya dari ya miring, maka yang benar apa ya, televisi ikut miring begini. Yang benar begini. Nah ini misalnya kakinya, nah gitu ya, sehingga apa, mata kita nggak pada kemarin bahasanya ngoyo gitu ya. Nah ini adalah prinsip dari ergonomi. Jadi bekerja dengan komputer pun kalau bisa senyaman mungkin ya kemarin. Oke, itu secara umum. Dan kemarin satunya apa, lingkungan kerja seperti cahaya, warna dan seterusnya ya, kelembapan, suhu, getaran, jangan sampai mengganggu kita bau-bauan. Nah itu juga mengganggu interaksi manusia dan komputer. Ya itu yang jarang ditampilkan ya. Kebanyakan semua tentang layar monitor. Oke, kalau sudah itu yang kemarin, kalau saudara sudah tahu maksudnya, maka sekarang bagaimana cara ini kan kemarin masih UI ya, masih UI, kita bahasanya masih user interface gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat user interface yang bagus ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah pada awal saudara bersama dengan tim misalnya gitu ya, misal saudara diminta untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dan kebetulan saudara bagian user interface, ya maka dalam satu tim itu saudara sudah siapkan, artinya sudah mendapat informasi permintaan dari user sebuah pengembangan sistem informasi gitu ya. Ya misalnya contoh kemarin yang dulu pernah saya sampaikan ya, saudara diminta untuk membuatkan sistem informasi pendaftaran, nah kan itu ya, misal pendaftaran ini kemarin anggota partai itu ya, PDIP itu ya, PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang warna merah itu yang kemarin kita bahas ya. Misal kita diminta untuk buat ini ya, terus saudara datang ke user. Nah untuk tim UI-nya gitu ya, saudara juga harus melakukan pengumpulan data juga ya. Ini biasa langkah masih ingat ya, langkah waterfall. Misalnya kita gunakan yang waterfall itu pertama apa langkah-langkahnya? Requirement definition, ini artinya kita datang ke sana kan gitu ya, masih ingat ya. Kemudian setelah requirement definition, datang ke sana untuk ngomong-ngomong sampai terjadi kesepakatan, datang ke sana untuk mendapatkan gambaran, datang ke sana untuk diskusi kan gitu ya, apa yang mau dikembangkan. Setelah sepakat, maka saudara bisa melakukan apa kemarin, sistem and software design kan gitu ya. Terus kemudian selesai itu saudara langkah-langkahnya mudah masih ingat ya, implementasi buat softwarenya itu ya. Kemudian apa, hanya implementasi and unit testing ya biasanya. Kemudian apa, integration and system testing. Nah, kemudian ini biasanya yang terakhir adalah operasional ya, operasional and maintenance. Nah ini. Nah di awal saudara sebagai tim pengembang ya, saudara pasti akan ikut saudara akan ikut ya di ini ya, karena desainer ya di sini
analis dan desainnya. Saudara ikut di sini dan di sini. Sekali lagi, untuk yang bagian ini, implementation itu tugasnya programmer. Ya, saudara cukup membuat desain dan bertemu dengan usernya. Ya, dalam pertemuan dengan user, maka saudara perlu, ya, pastilah melakukan pengumpulan data untuk interaksi, ya ini khusus untuk UI-nya ya, untuk user interface-nya ya, untuk interaksi komputer dengan usernya nanti, ya untuk merancang itu, ya. Selain program atau sistem utama yang didiskusikan. Jadi saudara awal kali, oke, suara saya putus-putus, oke, tidak ya. Oke, pertama kali datang ke bertemu user ya bersama analis sistem ya bersama saudara, misalnya saudara ditugasi sebagai bagian UX-nya kan gitu ya. Ya setelah saat datang ya saudara akan mengumpulkan data. Ya bagaimana langkah-langkah mengumpulkan data, ini ada beberapa panduan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data untuk UI-nya ya, user interface-nya ya. Rancangan tampilan, rancangan inputnya, alat inputnya juga. Kalau perlu sekalian rancangan lingkungan kerjanya. Sambil ke sana dilihat suasana bagaimana, ya kondisinya bagaimana, ya baik teknis maupun non teknis. Kalau teknis saudara pasti tahu komputer yang dipunyai apa, gitu ya, versinya berapa, terus kemudian peralatan hardware lain apa saja. Nah itu teknis. Kalau non teknis hal-hal lain ya seperti ergonominya, kemudian seperti istilahnya sosiologi itu apa, etnografinya atau kondisi organisasinya ya, interaksi antar pegawai di sana seperti apa ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pengumpulan data. Ya, saudara harus siap dengan ini ya, dengan hal yang di layar ini, yang kita lihat di layar. Oke, satu, saudara harus punya tujuan, ya. Tujuannya artinya nanti kalau saudara datang di sana sudah siap dengan ini ya. Kalau tujuan tujuan saudara tentukan, nanti akan kelihatan cara menganalisisnya ini. Ya. Maksudnya begini. Sebelum saudara berangkat, ini biasanya satu tim ya. Ya, tujuan tadi apa? Membuat perangkat lunak atau aplikasi pendaftaran anggota partai PDIP tadi ya. PDIP ya. Ini contohnya. Saya hanya mau menyontohkan kenapa kok memilih PDIP, karena yang kemarin ceritanya jangan sampai background-nya biru apa kemarin itu ya. Karena UI-nya akan kelihatan di sana. Ya. Oke, kalau saudara sudah tahu nanti ya, pasti saudara akan mendapatkan data juga. Ya, tapi data itu akan dianalisis seperti apa. Ya, contoh satu ya, yang mereka inginkan outputnya apa? Output dari ya kalau untuk urusan UI outputnya apa? Ya enggak apa-apa. Kemarin masih apa? Ada tulisan apa? Bagaimana visualisasinya ya, warnanya kan gitu ya. Ya, warnanya, terus apalagi bentuknya, kemudian apalagi urutan bacanya, cara bacanya, ya urutan cara baca itu kemarin yang pola Z apa itu ya, dari kiri ke kanan, ya itu memang harus ditanyakan dulu. Karena saudara apa tujuannya, selain tujuan utama membangun sistem informasi, saudara juga tujuannya adalah apa? Membangun UI-nya ya, user interface-nya. Enggak apa-apa ditanyakan. Ya. Oke, sehingga datanya sudah kelihatan ya. Kemarin ya, bentuk itu siapkan, ini nanti ditanyakan kan gitu ya. Apa kemarin? Warna kan gitu ya. Terus apa lagi? Pola ya, pattern ini atau hierarki patternnya kan gitu ya, hierarki patternnya, cara bacanya ya, oke, dan lain-lain ya ada. Ya,
Kemudian yang ini siapkan, artinya nanti untuk di data yang dibutuhkan kan ini, tapi ini secara teknis. Tadi yang non teknis itu bisa apa kemarin ergonominya kan gitu ya. Ya meskipun ini ergonominya, ya ini biasanya untuk alat input dan output. Kalau yang ini, yang atas ini biasanya untuk output ya. Ini untuk input biasanya. Ya, bisa juga dengan layar yang sekalian, input, output. Ya, kemarin sama Pak, lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja. Jadi ada ya ergonomi dan lingkungan kerja. Ini yang biasanya non teknis, bukan non teknis ya, tapi non teknis untuk pengembangan sistem. Yang ini bicara, pengajar itu khususnya untuk UI ya, bukan pengembangan sistem umum gitu ya. Yang ini, yang atas ini khusus teknis untuk UI-nya, gitu ya. Oke, kalau ini sudah disiapkan, kalau ergonomi apa yang disiapkan untuk analis datanya? Ya tadi itu sebenarnya saudara bisa ya kemarin satunya udara, suhu dan seterusnya itu ya. Ya kemudian hubungan dengan siapkan juga ya hal penting, ini hal-hal yang penting. Saudara harus punya tujuan. Kemudian yang kedua, saudara bisa perhatikan hubungan dengan partisan. Partisan maksudnya ya bisa usernya, ya bisa pokoknya orang-orang yang di sana, bisa usernya, bisa operatornya juga ada apa sekalian, operator bisa mungkin juga dengan manajer operasionalnya, manajernya tuh ya terutama ini karena tadi pertama ketemunya dengan pimpinan, bukan harus dengan user. Siapa user itu? User adalah orang yang meminta diadakan perangkat lunak itu, ya. Oke. Misalnya yang pertama dengan user dulu. Wah, ini apakah dengan operator boleh ya? Nanti boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tapi utama adalah yang minta dulu. Ketemu dengan sana, ya saudara harus tunjukkan bahwa tujuan saudara tadi ya, tujuannya itu jelas dan saudara bekerja secara profesional. Ya, ya kalau ke sana ya tampilannya disesuaikan gitu ya. Ya jangan pakai paus oblong ya mentang-mentang freelance gitu ya. Kerjanya bebas, nggak ada juragannya gitu ya. Nggak ada pimpinan software house-nya lah. Ya tetap harus profesional yang baik, disesuaikan gitu ya. Oke, itu nanti karena persiapan untuk mengumpulkan data atau mengambil data kan gitu ya. Maka saudara statusnya adalah sebagai orang yang sedang meminta ya, peminta-minta kan harus sopan kan, tidak boleh kasar, tidak boleh betak, tidak boleh sok yang dibutuhkan, itu enggak. Ya, nanti saudara akan datang ke sana, dijelaskan tujuannya, kan gitu ya. Kemudian kerjakan secara profesional. Kalau perlu, ini ya memang harus lihat kondisinya. Kalau model-model kantor resmi itu biasanya pasti kita punya ini, kita belikan ini biasanya, kita buat, kemudian kita kasihkan ke mereka. Inform consent itu semacam ini ya, formulir persetujuan. Nah, itu ya, formulir persetujuan. Kalau saudara misalnya ada saudara mau operasi, biasanya dokter memberikan ini, inform consent ini untuk diisi. Artinya di keluarga dari pasien yang mau dioperasi itu mesti harus tanda tangan dulu, menyatakan bahwa menerima pasiennya atau saudaranya itu untuk dioperasi dan menerima resiko ya jika terjadi sesuatu dari operasi itu namanya inform consent ya, formulir persetujuan. Nah ini sama pengembangan sistem informasi dari sisi ini biasanya jadi satu nih ya, dengan kesepakatan gitu ya, dari sisi
inform consent-nya dari sisi UI-nya, saudara akan ya teknisnya, isinya teknis itu bahwa nanti bentuknya Pak, nanti bentuknya untuk pendaftaran partai itu bentuknya ada segi 5, ada logo, ada apa namanya, ya ada tulisan yang bernuansa warna merah kan gitu ya, karena tadi PDI ya. Kemudian apa hierarkinya, model atau layoutnya kalau dibaca nanti begini tata letaknya di sini sehingga mudah dibaca. Itu saudara tulis ya, nanti disampaikan. Ya tidak langsung hari itu juga sih mestinya, tetapi bisa kan tidak bisa 1 hari ya, pengumpulan data itu bisa berbulan ya, minggu atau bulan gitu ya. Kalau tahun ya tidak mungkin ya, biasanya ya berapa minggu gitulah, 2 minggu 3 minggu, baru kemudian memberikan inform consent-nya kepada usernya. Jika sepakat lanjut. Ini biasanya bersama dengan kesepakatan software yang mau dibuat ya, rancangan sistemnya, rancangan softwarenya ya, itu disampaikan bersama inform consent untuk rancangan UI-nya ya. Ini rancangannya dulu sebelum bekerja. Kalau sudah oke ditandatangani baru saudara bekerja. Ini akan menguatkan kita seperti operasi gitu ya, meyakinkan dokter gitu ya, lebih tenang dokter bekerja atau mengoperasi. Nah, jika saudara, maka akan lebih tenang untuk saudara operasi. Yang maksudnya operasi itu adalah mengambil data, meminta data, kan gitu ya, merekap data yang biasanya di perusahaan itu tidak sembarangan orang bisa membaca data itu. Tidak semua orang mendapatkan, tidak semua orang boleh fotokopi, tidak semua orang boleh ya mengembangkan atau memperbanyak ya, enggak rahasia, apalagi untuk yang bidang kesehatan itu agak susah ya. Mahasiswa PKL aja harus, kalau di pemerintah harus ke apa itu saya lupa tadi, harus ke itu ya, kantor yang politik itu apa namanya, Bangpol apa itu ya, Badan Pengawas dan Pengembangan masalah politik ya, kepolitikan. Jadi karena apa? Soalnya mahasiswa skripsi atau mahasiswa tugas akhir itu biasanya yang di pemerintahan butuh pernyataan itu, karena itu rahasia negara juga ya, termasuk di perusahaan. Oke, yang perlu diperhatikan nanti kalau sudah dapat ya, inform consent sudah dapat, kemudian saudara sudah mengenalkan diri dan tinggal bekerja kan gitu ya. Ya perhatikan juga triangulasinya. Artinya triangulasi ini maksudnya nih ini maksudnya gunakan lebih dari satu pendekatan. Jadi triangulasi itu suatu objek diteliti tapi dengan beberapa pendekatan, maksudnya begitu. Ini biasanya untuk penelitian memang ya. Contoh kemarin pernah saya sampaikan, nggak salah, pendekatan ya, contoh pendekatan untuk membangun sistem informasi ya. Satu, biasanya ini top down, ini contoh-contohnya aja ya. Top down itu apa? Dari atas ke bawah kan itu ya. Satunya bottom up satunya. Oke. Yang top down dari atas ke bawah, ini kalau sistem informasi menggalinya gitu ya, mengumpulkan datanya, ini berangkat dari top, dari atas dulu. Dari atas itu kalau itu dokumen ya, kalau itu dokumen itu dari apa ini, aturan lembaga. Kalau kemarin apa contoh di workshop perangkat lunak itu, kualitas perangkat lunak. Kalau misalnya kemarin saya contohkan maka peraturan akademik ya, kan gitu ya, peraturan akademik bisa contohkan ya, sampai pada formulir di lapangan, atau kalau akademik sampai pada KHS, KRS kan gitu ya, KHS ya sudah gitu ya, formulir pendaftaran dan seterusnya. Dari peraturan besarnya dulu ke peraturan kecil itu kalau dokumen ya. Tapi kalau personnya atau orang-orangnya, nah ini biasanya dari atas, dari pimpinan, anggap aja manajer kan gitu ya. Atau kalau tadi itu partai tadi itu ya dari pimpinan partai sampai pada anggota partai ya.
dari manajer sampai pada operator. Nih, kalau dokumen dari peraturan besar, kalau contoh kita tadi ya dari peraturan partai sampai pada formulir pendaftaran. Ya, yang ada. Kemudian yang ya contoh-contohnya ini pendekatan kan gitu ya. Oke, ini pendekatan yang lain bottom up. Bottom up itu artinya dari bawah ke atas. Sebaliknya kan gitu ya. Dari formulir kalau dokumen ya, dari formulir ke aturan besarnya, ke aturannya, aturan partai, aturan perusahaan itu, aturan yang kita mau kembangkan sistem informasinya. Atau kalau dari orangnya, ya sebaliknya dari operator diwawancarai ya sampai terakhir wawancara manajer atau pimpinan untuk memastikan. Oke ya. Nih, triangulasi itu. Jadi beberapa metode bisa dilakukan. Ya. Ini akan lebih baik kalau dua-duanya dilakukan. Makanya namanya biasanya apa nih? Gabungan dari ini adalah ini bisa ada yang ngomong di buku-buku adalah top bottom gabungan. Jadi dua-duanya didapatkan itu akan lebih baik. Ya, ini biasa butuh waktu seminggu untuk yang atas, seminggu untuk yang bawah. Kalau perusahaannya besar, tapi kalau kecil ya 2 hari, 3 hari selesai sudah. Oke ya, itu maksudnya triangulasi. Kemudian yang ketiga nanti siapkan juga contoh ya, percontohan. Ini nanti kalau saudara mau merancang sistem informasi dari sisi UI-nya. Jadi nanti ada tampilan, contoh tampilannya, contoh bentuknya, contoh warnanya, dan seterusnya ya. Kemudian termasuk contoh-contoh dari sisi ergonominya. Pak, sebaiknya komputernya nanti layarnya tingginya sekian dari ini. Kalau kerja duduk, kalau kerja berdiri begini dan seterusnya. Ya, ada contoh kecil, ya 1 unit gitu aja. Biasanya kan perusahaan itu punya banyak unit kan gitu ya. Atau kalau contoh apa tadi itu pendaftaran anggota PDIP tadi itu ya contoh apa nih semacam mock up gitu ya biasanya kalau di Scrum itu ya banyak berikan mock up awal dulu. Oke, itu ya. Itu hal penting yang dilakukan untuk pengumpulan data. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan inform consent, ya persetujuan, maka saudara bisa mulai bekerja, ya, mengumpulkan data. Oke, saudara bisa lakukan ini dulu sebentar. Lakukan apa namanya? Di capture dulu aja layarnya, karena ini saya pindah halaman nanti akan hilang lagi nih Pak, coret-coretan ini. Boleh, silakan di capture. Saya tunggu, ya jangan lama-lama, 10 detik aja. Oke ya, kita lanjut. Ya, kegiatan kita nanti juga salah satunya adalah melakukan perekaman data. Ya, dalam pengumpulan data, ya kalau saudara mau merekam, hati-hati ya, hati-hati. Ini hanya pilihan-pilihan aja nih. Ya, saya hanya menyampaikan pilihan. Saudara gunakan catatan. Ya, zaman sekarang ini mahasiswa sudah jarang mencatat kan ya, lebih sering merekam kan ya, merekam pakai audio. Ya, bisa jadi merekam pakai audio. Oke, bisa boleh juga untuk pakai video atau pakai foto. Kan ya. Catatan ini termasuk juga mungkin form-form yang ada, tampilan form yang ada, ya form-form yang ada di sana dikumpulkan. Ya, kemudian kalau audio saya pikir saudara bisa tahu, ini ngerekam kayak wartawan itu, video juga gitu. Kalau saudara gunakan semua, ini akan lebih baik. Ya, gunakan semua akan lebih baik. Ya, ini hanya pilihan. Catatan dan foto juga tidak ada masalah. Yang penting itu apa? Ada ini rekamannya. Ya, ada rekamannya. Audio dengan foto juga ada, boleh.
atau video saja. Ini karena video kan termasuk audio biasanya ya. Ini tidak ada masalah. Ya, silakan. Ini hanya media alatnya kan ya. Sarananya saja, sarana untuk merekam data. Oke. Kemudian tadi karena sudah dapat persetujuan, rekaman sudah siap, kemudian saudara boleh melakukan wawancara. Ya, pengumpulan datanya bisa melalui interview atau wawancara. Ya, ini yang perlu saudara kenal, bisa digunakan, ya, bisa digunakan bentuk wawancara satu itu adalah wawancara yang tidak terstruktur. Artinya ini boleh dilakukan sebenarnya, ya, boleh dilakukan. Saudara wawancara dengan cara tidak terstruktur, tapi jangan lupa semua harus direkam, ya. Terserah mau pakai rekaman video, audio atau foto. Kalau foto kan nggak kelihatan wawancaranya ya, tapi kalau video kelihatan. Ya, tidak terstruktur artinya apa? Wawancara secara langsung, ya, tanpa bawa naskah, langsung berangkat, ya, main ini ya, di kepalanya aja apa yang ada di pikiran itu ditanyakan, ya, diwawancarakan, ya, ditanyakan kepada usernya. Oke, contoh tidak terstruktur ya sudah, kita datang ke PDP itu merah, Pak, apakah nanti warna layarnya itu merah dan hitam, atau boleh saya saya tambahkan kombinasi hijau dan ini, itu kan wawancara langsung tanpa lihat tanpa naskah gitu ya. Ya enggak apa-apa, enggak salah, asal saudara sudah mahir, itu sudah boleh dilakukan. Kemudian bentuk wawancara yang kedua adalah terstruktur. Ini sebaliknya ya, terstruktur. Kalau yang tadi tidak struktur, tanpa naskah itu artinya apa? Dokumentasinya ya tidak bisa ini ya, meskipun direkam gitu ya, dokumentasinya kurang teratur ya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli, sudah terbiasa, sudah pengalaman kan gitu ya. Jam terbangnya sudah tinggi. Tapi kalau kita baru-baru, ya sebaiknya jangan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Ya, meskipun ini kalau tidak struktur kan pertanyaan bisa kemana-mana ya, bisa banyak kan gitu ya. Banyak itu bisa berkualitas, bisa juga jadi tidak berkualitas. Kemudian wawancara terstruktur, ini yang kedua, itu ya pasti menggunakan naskah atau ada dokumen, ada daftar pertanyaannya gitu misalnya. Kita menggunakan daftar pertanyaan, ya, bisa apa namanya, bisa pertanyaan kuesioner, bisa juga pertanyaan dari rekaman ya, bisa tertulis, bisa jadi suara, itu juga boleh ya, terstruktur itu. Terstruktur artinya apa? Ya runut, bagus, urut, rasional, ya, dan ada dokumennya, ya. Karena apa? Ini bisa direplikasi nanti, ditiru untuk kalau ada job lain kan gitu ya, ada pengembangan yang lain, bisa dilakukan diulang, ditanyakan ulang ya di tempat yang lain, tinggal mengganti atau menyesuaikan tempat itu atau objeknya. Enaknya terstruktur itu ya, karena ada dokumennya. Kemudian yang ketiga adalah semi terstruktur. Semi terstruktur itu sebenarnya gabungan antara dua-duanya ini, tidak terstruktur dengan terstruktur, jadinya semi terstruktur. Menggunakan naskah, ya, tetapi bisa juga dilakukan eksplorasi lebih mendalam. Artinya ya naskahnya digunakan, tapi juga melakukan wawancara tidak terstruktur, ya, tapi tetap rasional. Jadi melengkapi ya, menegaskan, melengkapi dari tulisan atau naskah yang sudah disiapkan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Oke ya. Contoh yang terstruktur tadi ya, yang PDIP tadi ya, pertanyaan terstruktur itu bisa diawali dari ini, contoh ya, bisa terbuka, tertutup gitu ya. Kalau yang terbuka misalnya, apakah misalnya warna merah itu didasari oleh aturan yang ada di PDIP misalkan gitu ya. Itu terstruktur. Setelah, oh ya ada dasarnya,
saudara bisa menanyakan merahnya itu ininya berapa? Kan ada kode merah itu ya, kode merahnya kode di seperti di MSWT itu kan ada kode-kode warna itu ya. Kode merahnya kode berapa? Nah, gitu. Kalau nggak ada yang penting merah. Ya saudara berikan beberapa contoh merah kan gitu ya. Itu nanti itu yang terstruktur. Jadi dari aturan kemudian sampai pada teknis. Dari aturan merah kemudian teknisnya apa? Merahnya kodenya berapa kan gitu ya. Oke. Dan lain-lain itu yang terstruktur. Kemudian kalau semi terstruktur selain bertanya seperti itu ya saudara boleh menanyakan yang lain ya untuk mendapatkan ini. Merah itu apakah benar artinya berani ya, atau ada makna lain mengapa merah. Nah, itu boleh, itu lebih dalam ya. Kalau misalnya di aturan sudah ada ya tinggal ngambil, tapi kalau belum ada bisa dikembangkan gitu ya. Apakah boleh diberi warna lain dalam layar monitor nanti? Nah, itu kalau itu juga salah satu bentuk semi terstruktur ya, karena warnanya sudah merah, maka saudara menanyakan yang lain, apakah boleh dikombinasi dengan warna lain, itu adalah semi terstruktur. Oke ya, begitu cara wawancara. Kemudian jenisnya satu tadi sudah jelas, ada terbuka, ada tertutup ya. Kalau tertutup sudah disediakan jawabannya, jadi saudara sudah menyiapkan ya seperti multiple choice gitu ya, A, B, C, D kan itu, atau baik skala Likert ya, atau buruk apa biasanya buruk, sangat buruk, sangat buruk, kemudian buruk, cukup, baik, sangat baik gitu ya. Boleh, itu ada jawaban, tinggal milih aja wawancara itu. Jadi wawancara artinya apa? Dokumennya saudara pegang, saudara bertanya, kemudian saudara yang membantu menjawab di dokumen atau pertanyaan tertutup tadi itu, ya catatan saudara, kan gitu ya. Tapi kalau pertanyaan atau wawancara terbuka itu ya biasanya pertanyaan yang sifatnya adalah ini ya, pertanyaan mengapa dan seterusnya itu biasanya. Mengapa, bagaimana, ya. Kalau siapa itu lebih cenderung pada tertutup karena di situ ada jawaban, ya. Di mana itu cenderung tertutup. Ya, kapan itu adalah pertanyaan wawancara yang tergolong tertutup karena sudah bisa dibuatkan jawabannya. Karena biasanya apa nih? Ya jawabannya cuma satu, dua gitu aja kan ya. Di mana? Di Jember. Di mana? Di Masrik gitu ya. Tapi kalau mengapa, apa, bagaimana itu adalah cenderung jenis pertanyaan yang terbuka. Ya, ini kecenderungan ya, kecenderungan kalau saudara wawancara. Ini tadi tertutup. Tadi apa yang tertutup pertanyaannya biasanya? Nah, ini di mana kan itu ya? Where, kemudian kapan, where-nya itu ya. Ini cenderung tertutup. Siapa, cenderung tertutup. Tinggal jawab ya. Tapi kalau yang pertanyaan terbuka itu biasanya mengapa, kemudian apalagi bagaimana, kemudian apa gitu ya. Oke, itu jenis wawancara. Ini wawancara ya, wawancara itu artinya saudara yang bertanya dan dia yang menjawab, tetapi saudara yang merekam sendiri, merekam di kertas, merekam di audio. Nah itu ya. Kemudian dalam wawancara ya ini hindari pertanyaan yang panjang ya. Ini wawancara. Kemudian pertanyaan panjang maksudnya pembukaannya panjang gitu ya. Ini bisa maksudnya pertanyaan panjang itu dalam satu pertanyaan pertanyaannya bisa jadi maksudnya nih pengantar pertanyaan itu panjang, itu ya dihindari. Ngomongnya panjang tapi pertanyaan nanti cuma satu gitu ya. Ya, atau pertanyaannya yang panjang, ini artinya panjang itu banyak pertanyaan kan gitu ya.
banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaan, tapi belum dijawab, saudara nanyakan beberapa itu. Satu pertanyaan 5, Pak ini mau saya tanya, ya, pertanyaannya cukup satu Pak, tapi A, B, C, D. Nah, itu kan pertanyaan satu, tapi yang A begini, yang B saya tanya ini, yang C saya tanya itu juga sebenarnya banyak pertanyaan. Ya, hindari yang seperti itu. Kalau wawancara ya sudah, satu aja, biar orangnya bisa menangkap dengan baik maksudnya, kemudian menjawabnya juga fokus pada jawaban itu. Ya, ya konsisten dengan pertanyaannya, cocok dengan pertanyaannya jawaban. Ya, kemudian hindari kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini masih ingat ya, kalimat satu kalimat tapi ada beberapa anak kalimat. Ya, satu kalimat ada beberapa anak kalimat. Jadi contohnya apa tadi? Kita nanya warna merah. Ya, apakah PDIP itu warnanya merah? Padahal dulu itu warnanya ada hitamnya, ada putihnya. Nah, terus ini bagaimana? Itu kan ada dua ini ya, dua anak kalimat gitu ya. Di situ pertanyaannya warna apa namanya? Warna partai yang nanti dirancang untuk layar itu warna merah dan jadi ya cerita yang dulu. Saya pikir cukup ditanyakan satu-satu. Kalaupun itu kalimat majemuk ada dua anak kalimat, ya tanyakan satu-satu anak kalimat dulu, kemudian dijawab oleh user, kemudian anak kalimat yang kedua dijawab oleh user, kemudian kalau ada anak kalimat yang ketiga dijawab oleh user dan seterusnya. Ya, jadi satu-satu pertanyakan, jangan langsung diborong kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kan sebenarnya ada ada induk kalimat, ada anak kalimat kan gitu ya. Anak kalimat biasanya apa? Menjelaskan gitu ya. Partai PDIP yang dulu gitu ya. Misalnya apa makna warna merah di Partai PDIP yang dulu, nah gitu ya. Yang dulu ditentukan ada warna hitam di mana pada tahun ini ya kan gitu ya. Di mana pada tahun berapa itu ya, pada tahun sebelum tahun 98 itu warnanya cenderung hitam. Tapi kenapa? Nah, itu kan pertanyaannya ada 3 itu tadi ya, 3 anak kalimat itu sebaiknya ditanya satu-satu ya. Kemudian gunakan bahasa yang susah, hindari bahasa yang susah dipahami. Ya ini ya memang tergantung ininya ya, tergantung kita yang ke objeknya, usernya, siapa usernya, saudara sesuaikan ya. Kalau usernya ya kan bisa dibayangkan kan ya, kalau usernya bagus, qualified, termasuk perusahaan menengah atas, beda dengan perusahaan yang masih UMKM, masih baru gitu ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sudah yang umum saja ya, bahasa yang umum. Ya syukur-syukur tetap menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar maksudnya. Ya zaman sekarang kita memang cenderung ke Inggris-Inggrisan gitu ya, ke barat-baratan kalau ngomong. Ya hindari bahasa yang susah dipahami. Maksudnya begini, contoh saudara yang sudah di Poli C gini ya, sudah di Poli C, saudara kan sudah biasa ya dengan istilah pernah dengar KHS kan gitu ya. Ini kalau orang belum kuliah ya agak susah, apa itu KHS kan gitu ya. Pak ini KHS-nya yang mengesahkan siapa kan gitu ya, misalnya begitu. Nah sebaiknya kalau kira-kira susah dipahami ya sampaikan, Pak kartu hasil siswanya, nah, gitu kan aja, kartu hasil studinya kan gitu ya, kartu hasil studinya yang menandatangani siapa, nah semacam itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya ini bahasa yang bias, hindari bahasa yang bias. Bias itu artinya kayak dua makna itu ya, yang membingungkan kan ya, dua makna ya. Bahasa kiasan itu hindari maksudnya ya. Atau bahasa yang multi tafsir itu dihindari, pakai bahasa yang lugas saja. Dan hindari juga bahasa yang menggunakan yang menyentuh sara ini ya. Yang menyentuh sara, kecuali memang ini mau mengembangkan sistem informasi tentang sara kan gitu ya. Sara itu apa? Masih ingat ya?
Sara itu apa? Suku, ya, suku. Ya, ini hindari bahasa yang ya yang kesukuan gitu loh. Sukuan, ya, suku, kemudian apa? Agama dan ras. Ya, suku, agama dan ras. Ya, hindari bahasa-bahasa yang ini ya, yang mengangkat atau ya saudara ngomong itu sedikit-sedikit. Nah, ini kalau kalau di sini kan Madura, Jawa dan seterusnya itu ya. Tuh, saudara kadang sering ketawa. Kita juga apa? Kadang dengar itu juga kadang ya ketawa, kadang lucu, kadang ini dari yang pertanyaan yang bernada suku, agama dan ras ya. Kecuali memang khusus membahas ini, kecuali memang saudara membuat sistem informasi yang berbasis agama ya, termasuk ras ya, ras etnis biasanya ya. Beda dengan suku ya, suku. Kemudian berikutnya, oke ya, ini untuk wawancara. Ini cara wawancara ya, cara mengambil data dengan wawancara, ya, caranya ya. Saya pikir sudah biasa, mungkin ngomong-ngomong dengan apa namanya usernya atau orang yang mau membuat informasi pada saudara. Ya tahapannya diantaranya adalah ini. Ya ini sebenarnya secara langsung biasanya manusia juga seperti ini kok. Tapi ada juga kita ya analis atau perancang user interface kadang-kadang juga pertanyaannya langsungan gitu ya. Ya sebaiknya memang diawali dengan ini dulu ya. Saudara awali dengan ya, saudara awali dengan ya ini saya pikir ini sudah ngerti ya, mengenalkan diri dulu ya, jangan langsung ya. Saya apalagi kita jarang ketemu kayak di bulan itu biasanya langsung ya, tapi tanpa mengenalkan diri. Kenalkan diri saudara dulu, ini biar jelas kan gitu ya, saudara sebagai apa di tim pengembang sistem informasi itu ya. Saudara sebagai pengembang misalnya UI, UX kan gitu ya, kenalkan dulu ya. Orang sana kan juga tidak tahu kan ya UI, UX itu apa ya, saudara jelaskan dulu ini juga ya secara singkat. UI itu apa, UX itu apa kan gitu ya. Kemudian jelaskan tujuan saudara ya, mau merancang UI dan UX-nya atau UI-nya kalau di dalam hal ini ya. Tadi kan dia sudah ngerti UI itu apa. Nah, sekarang saudara jelaskan tujuannya. Kemudian ini jangan lupa saudara meminta izin untuk melakukan rekaman ya. Bisa audio. Kalau nyatet biasanya nggak perlu minta izin, tetapi kalau yang audio video itu yang harus izin ya. Mereka mungkin kurang nyaman kalau saudara tidak izin, meskipun silakan tapi biasanya kurang nyaman ya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk pendahuluan disampaikan juga karena tujuannya untuk bersepakat, maka untuk menjaga agar kesepakatan ini sesuai dengan tujuan awalnya ya, maka saudara ini tulisannya menawarkan kan gitu ya, bukan bukan meminta gitu ya. Menawarkan artinya apa? Kalau dia nolak ya sudah, nggak usah diberikan. Tapi kalau dia nerima itu akan lebih baik. Ya, ya saudara tawarkan dulu, tawarkan. Kalau ditawarkan ya diberikan, kemudian dilakukan persetujuan. Ya, tidak semua orang atau tidak semua user menggunakan informed consent ini ya. Tidak, ada yang tidak suka, ada yang suka kan gitu ya. Ada yang lebih nyaman dengan ini, ada yang kurang nyaman. Ya. Ya, tapi kalau perusahaannya menengah ke atas biasanya lebih nyaman pakai persetujuan karena ini adalah salah satu dari unsur apa kerjasama atau kesepakatan besarnya gitu ya. Oke, kalau yang ini saya pikir ngerti, saudara jaga etika ya, sesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Kalau perusahaan besar ada etika sendiri, kalau perusahaan menengah ada sendiri, perusahaan kecil ada
sendiri. Ya, kalau perusahaan besar biasanya jelas protokolnya. Kalau saudara sebagai tamu harus pakai kartu, kalau dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah saudara memperkenalkan diri, ya ngomong perkenalan dulu atau pendahuluannya, kemudian lakukan istilahnya pemanasan ya. Pemanasan maksudnya ya diawali dengan pertanyaan yang lebih nyaman dan lebih mudah ya. Misalnya yang paling aman ini komoditas atau produk dari ini apa Pak kan gitu ya. Produk dari apa namanya? Dari perusahaan ini apa yang mau dikembangkan. Itu ringan-ringan dulu ya. Dan dibikin yang nyaman. Tadi kalau PDIP tadi ya saudara sampaikan PDIP di sini apa kantornya di sini saja. Itu yang ringan-ringan dulu aja. Ada berapa kantor yang ada PDIP ini. Kemudian pusatnya di mana dan itu yang ringan-ringan ya. Kalau sudah saudara bisa lanjutkan dengan yang ini pertanyaan atau wawancara yang utama ya. Kalau sudah nyaman gitu ya, jika sudah nyaman, nah nyaman ini macam-macam memang ya, lamanya juga macam-macam. Artinya apa? Saudara diminta untuk tidak langsung main ini setelah kenalan langsung apa? Ambil ininya, ambil data intinya, isu utamanya ya, UI-nya kan gitu ya. Langsung misalnya dari setelah menawarkan diri, Pak menu yang akan dianu apa? Itu kan langsung. Fitur-fitur yang ini langsung apa? Itu langsung. Jadi saudara harus ada sedikit lah pemanasan untuk mau masuk ke isu utamanya. Itu ya. Oke, kalau isu utama saya pikir saudara sudah ngerti tadi ya. Kalau kita bicara apa tadi pendaftaran, contohnya tadi pendaftaran anggota PDIP tadi, ya saudara masuk aja untuk UI-nya, ya kita langsung bentuknya. Pak layout-nya nanti saya buat seperti ini. Nah, monggo masukannya seperti apa? Ya, Pak warnanya saya pilihkan yang ini. Nah, dia akan ya kita tanyakan. Itu utamanya kan gitu ya. Oke, gitu ya. Pak variabelnya yang saya tampilkan ini ya, dan seterusnya itu sudah isu utamanya. Itu kalau dari sisi UE-nya. Tapi kalau dari sisi sistem dan pemrogramannya ya sudah bicaranya Pak entitasnya nanti di pendaftaran ini adalah mungkin ada adminnya, ada pendaftar barunya, kemudian ada pimpinan partainya. Berarti ya pimpinan lokalnya itu sudah bicara itu fungsi atau pekerjaan dari fungsi atau ya tugas dari pimpinan partai adalah apakah ini gitu ya, apakah memberi persetujuan atau memberikan ini dulu, memberikan isian kan gitu ya, memberikan isian pertanyaan dulu atau bagaimana ya. Oke ya, yang isu utama. Jadi tolong jangan langsung ya, jangan langsung, ada sedikit lah pemanasannya. Seberapa lama? Ya saudara harus pandai-pandai melihat kondisinya. Kalau kondisi sudah bisa masuk ke wawancara utama ya silakan masuk ya. Jangan seperti doorstop. Doorstop itu kayak wartawan itu ya. Doorstop. Jadi ada tokoh atau calon yang diwawancari keluar dari pintu langsung di stop, langsung pertanyaan inti, wawancara inti gitu maksudnya ya. Itu karena apa ya? Karena banyak wartawan kepingin langsung mendapat ininya, mendapat apa namanya berita utamanya, dan kemungkinan juga waktu tokoh yang diwawancara itu tidak banyak, jadi dia tergesa-gesa dan seterusnya. Oke. Ya, dari sini ada komentar, saudara, tentang materi yang atas. Ya, kemudian kalau sudah utamanya sebelum ditutup, nah ini ada ya istilahnya cooling down-nya itu ya. Ini ada pendinginan sama memberikan pertanyaan yang meredakan ya. Pertanyaan yang lebih ringan-ringan kan gitu ya. Yang ringan. Yang tapi tetap berhubungan dengan konteks pengembangan sistem informasi yang dimaksud ya.
terus kemudian memberikan penutupan. Ya, penutupan seperti biasa, ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf mengambil waktunya, kemudian mungkin ada tindakan mematikan apa, kalau pakai voice recorder ya, kalau pakai alat rekam ya menyampaikan mohon saya mematikan ya, atau video ya kita matikan, itu juga perlu disampaikan ya. Oke, ada komentar dari saudara sebelum kita lanjutkan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan yang tadi itu. Ya, ini cara wawancara. Ya, kemudian pengambilan data juga bisa dilakukan dengan kuesioner. Ya, bedanya kuesioner dengan wawancara apa? Ini sebenarnya sama-sama wawancara, cuman ya terdokumentasi di dokumen, bisa di kertas, bisa di alat rekam kan gitu ya. Biasanya pembedanya lagi jawaban itu ditulis oleh si user. Ya, kalau wawancara tadi jawaban saudara yang menulis. Ya, mereka tinggal jawab dengan lesan. Tapi kalau kuesioner, mereka yang menuliskan jawaban di dokumen kita. Sama ya, jenisnya sama. Saya pikir ini sudah ngerti maksudnya tadi ya. Kuesioner juga ada, makanya saya tulis kembali persis ya tadi ya. Persis sama, bisa tulis kembali sama ya. Tertutup dan terbuka ya. Ini tertutup bisa itu model pertanyaan ya atau tidak, ya benar atau salah, ini ya bentuk-bentuknya ya. Kemudian multiple choice itu yang A titik-titik, B titik-titik kan gitu ya, C titik-titik ya kayak biasanya kita jawab ujian itu juga multiple choice ya, jawab tapi milih salah satu. Bisa juga tertutup itu pakai ini ya, skala Likert ya, yang ini yang model apa namanya itu loh, sangat setuju kan itu ya, ini 5 misalnya 5, 4 setuju, 3 cukup atau biasa kan gitu ya, ragu-ragu boleh, ragu-ragu. Kemudian ini apa nih, tidak setuju, nomor 1, sangat tidak setuju. Yang jawab ini ya sama, tertutup itu milih jawaban. Setuju, saya centang yang ini, gitu ya. Tinggal milih aja. Ya macam-macam ini ya. Tertutup itu artinya intinya tertutup itu sudah disediakan jawabannya oleh penyusun kuesioner. Ya, sudah disediakan. Kemudian yang terbuka, nah ini biasanya yang tadi itu ya pertanyaan mengapa itu langsung ada kita sediakan isian gitu, dia ngisi bebas ya, terbuka itu. Sama, hindari pertanyaan jangka panjang, kalimat majemuk sebaiknya dibongkar, dibagi dan gitu ya, bahasanya jelas, gunakan bahasa yang ya kalau resmi ya bahasa Indonesia. Apakah boleh bahasa-bahasa tidak resmi ya, itu hanya untuk tambahan saja ya, tapi kalau kuesioner ya sebaiknya memang bahasa yang resmi. Kemudian bahasa, hindari juga bahasa yang bias dan sara. Tadi sudah ya, contohnya gender ini ya, sara, gender dan seterusnya itu ya. Bias tadi apa? Bias tadi adalah tidak multifungsi ya, multifungsi. Ini banyak yang ini kalau orang-orang politik ini banyak biasanya dibikin sedikit bias kan. Oke. Ya, tahapan kuesioner hampir sama juga dengan, cuman bedanya tadi itu dengan sekarang apa? Tertulis gitu aja ya. Tertulis 1,
Kalau kuesioner, saudara di kertasnya itu, ya kalau misalnya pakai kertas ya, kalau misalnya pakai kertas, ya saudara, bentar, pennya belum ditunjuk, ya. Kalau misalnya ini kuesioner kertasnya, ya pertama saudara harus tetap meskipun kertas, saudara harus tetap mengenalkan diri siapa, kan gitu ya. Saudara adalah bagian dari tim yang akan menyusun desain tampilan atau UI-nya, gitu ya. Adalah tim itu dengan nama saudara sebutkan, kalau ada jabatannya sebutkan, kan gitu ya. Kemudian tujuannya juga dijelaskan, ya, dijelaskan dijelaskan apa namanya, dijelaskan singkat saja, singkat padat jelas. Kemudian izinnya, artinya di situ mohon permohonannya, kan gitu ya. Izin atau permohonan, kalau di kertas ya permohonan, gitu ya. Permohonannya ditulis juga. Kemudian apa? Ya, yang ini yang dipisahkan. Ini dipisahkan. Ya, inform consent ini dipisahkan kalau pakai kuesioner. Ya, tapi biasanya mengisi kuesioner itu sama dengan ini adalah bagian dari kontrak atau kesepakatan, ya. Kemudian jaga etika, saya pikir tidak perlu ditulis, ya. Yang ini tidak perlu ditulis, tapi ya tetap gunakan bahasa yang baik dan benar, sopan, itu adalah sudah menjaga etika, ya. Jangan lupa pasti harus mengenalkan diri satu, kemudian munculkan tujuannya untuk apa. Kalau kuesioner begitu ya, kuesioner. Kemudian permohonan atau izin untuk pengisian, ya, minimal mengisi nama, kan gitu ya, nama atau identitas orangnya, kan gitu ya. Oke, kemudian inform consent, ini inform consent biasanya persetujuan formulir, ini otomatis nanti kalau dia tanda tangan sudah menjadi inform consent, dan tata bahasanya yang baik, benar, dan sesuai dengan kondisi di tempat itu, ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kalau di form consent jadi satu, di formulir jadi satu, ya. Pertanyaannya memang harus dimulai dengan yang ringan dulu, ya. Kemudian baru pertanyaan inti. Maksudnya ringannya itu bukan berarti keluar dari konteks, gitu ya. Tetapi pertanyaan pembuka itu yang mudah, gitu ya. Ini memang kesan. Ini memang apa tadi itu ya, kayak kemarin desain papernya itu ya, pertanyaannya mudah sampai nanti ada yang serius. Setelah serius dilakukan cooling down lagi yang agak mudah lagi, gitu ya. Tetap semua harus konteksnya konteksnya perancangan UI-nya, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya kalau menggunakan skala Likert, ya. Misalnya kalau menggunakan skala Likert yang 1, 2, 3, 4, setuju, sangat tidak setuju, ya. Pertanyaannya, background untuk tampilan layar menu utama dominasinya adalah merah hati, ya, merah hati. Di situ nanti akan ada jawaban setuju, tidak setuju, ya tinggal milih aja dia, atau kurang setuju, dan seterusnya, ya. Gitu ya. Terus sampai pada isi utamanya, seriusnya, ya, itu. Kemudian pertanyaan pendinginnya ya lebih ringan, tapi cenderung untuk menutup ini ya, menutup kuesioner, kan gitu ya. Oke, kemudian penutupan seperti biasa, ada ucapan di bawah, ya. Dan kalau permohonan maaf tidak harus ini. Kalau di surat di kuesioner sebaiknya tidak ada permohonan maaf, ya. Cukup ucapan terima kasih, ya. Karena apa? Kalau kuesioner cenderung orang sesempatnya saja mengisi, artinya ngisinya bisa sewaktu-waktu, kan gitu ya. Tapi kalau wawancara, ya pasti saudara ketemu. Kalau ketemu harus melakukan permohonan maaf ini. Oke, ini model-modelnya tadi itu ya. Ya tidak, benar salah, setuju
tidak setuju. Nah, tapi kalau lebih dari 2 itu namanya cenderung pada skala Likert, kan gitu ya. Ya, ada boleh opsinya banyak tapi dicentang-centang, nah, itu boleh. Kalau skala Likert itu menggunakan simbol, ya, simbolnya itu tadi SS sangat setuju, ya. Kemudian apa tadi setuju, terus apa lagi ragu-ragu, terus apa tadi tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah ini tinggal dicentang-centang kan gitu ya. Nah, biasanya ada kotak-kotak, nah, ini atau ini apa namanya choice multiple choice-nya, tinggal centang gitu aja ya. Skala Likert itu, tapi tugas saudara adalah mengubah ini menjadi nilai, misalnya tadi 5, ini menjadi 4, ini menjadi 3, ini menjadi 2, ini menjadi 1, gitu ya. Kalau banyak angka 4-nya, nah, maka apa? Ya berarti banyak yang setuju. Nah, oke, nanti akan kita bahas lebih dalam. Ini biasanya di mata kuliah statistika, ya. Coba misalnya ada 2 orang, ini contoh saja, saya kasih tahu kasusnya ya. Ada 2 orang, 2 responden, 2 pengguna atau dua pegawai kan gitu ya. Misalnya 2 pegawai atau 2 responden ya. Waktu ditanya saya apa namanya masalah UI misalnya, tampilan menu utama partai PDB berwarna merah. Ya, orang pertama ya. Ini misalnya tentang warna merah ya. Saudara tinggal menanyakan menu utama digunakan warna merah. Nah, nanti ada jawaban setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau sangat tidak setuju, sangat setuju ya. Misalnya dia milih S, ya misalnya orang pertama milih S, orang kedua milih ragu-ragu misalnya gitu ya. Ya, ini kan saudara terjemahkan menjadi angka 4, ini menjadi angka 3. Nah, ini pertanyaannya misalnya. Oke, ini masalah pertanyaan warna merah. Ini pertanyaannya. Kalau gitu, ya, kalau saudara minta pendapat kepada responden atau kepada pegawai di sana, ada 2 jawaban 4 dan 3, maka kesimpulannya apa di sini? Coba ada yang tahu nggak? Ini saya kepingin saudara memasukkan ke saya. Apa kesimpulannya? Kalau satunya setuju, satunya ragu-ragu. Ada yang mau memberi komentar? Sehingga misalnya setuju merah 1 orang, ragu-ragu 1 orang. Maka warnanya jadi apa? Ini kesimpulannya apa ini? Ya ini kalau kalau kasar gitu ya, kalau bahasa kasarnya kan ini tinggal menambahkan ini aja, 4 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ini kan 7/2. Hasilnya adalah 3,5. Nah, 3,5 ini kalau dikembalikan kepada warna tadi, ya dikembalikan kepada nilai-nilai tadi itu tidak masuk. Ini jadi masalah. Nanti masalah statistiknya di sini. Ini ke sini. Dikembalikan ke sini, ada nggak angka 3,5? Kan tidak ada ya. Kalau dikembalikan ke sini, tidak ada angka 3,5, adanya 4 dan 3. Kemudian dikembalikan ke sini, antara setuju dengan ragu-ragu, tidak ada pilihan antara setuju dan ragu-ragu, itu juga nggak ada. Ini adalah masalah statistik. Nanti saudara di kuliah statistik akan disampaikan. Ini kenapa kok kalau dikembalikan nggak bisa dihitung, nggak bisa dikerjakan kan gitu ya, nggak masuk gitu ya. Kan ini antara 3 dan 4. Ini kan nggak ada antara kan, ini 3 atau 4 kan gitu ya. Nggak ada antara. Oleh karena itu, skala Likert, ya, penggunaan skala Likert, kalau saudara bertanya dengan seperti ini, itu tidak boleh
langsung dihitung secara matematik. Karena nggak bisa dihitung matematika biasa, nggak bisa. Matematika biasa nggak bisa. Buktinya apa? Jawabannya 3,5, waktu dikembalikan tidak bisa. Tidak ada 3,5. Tidak ada antara setuju dan ragu-ragu. Nggak ada pilihan. Saudara harus jelas, tegas, ini setuju, ini ragu-ragu. Ya, nanti dengan statistik nanti akan diolah dulu, gitu ya. Diolah dulu sehingga bisa dihitung secara matematik. Ya. Mulainya pakai apa? Ya mengubah. Ini kan kualitatif ya, setuju sama tidak setuju itu kan nggak jelas, kan gitu ya. Maksudnya setujunya jelas, tapi antara setuju dengan ragu-ragu nggak ada. Nah maka harus dijadikan 3,5 ini ya, angka-angka hasil ini harus dijadikan ini interval ya. Misalnya kalau di skalanya interval, bukan skala ordinal. Kalau ini ordinal aja nih ya, Likert itu ordinal. Oke, gitu ya. Nanti di statistika ini. Nanti menariknya di sini. Ini banyak mahasiswa ujian menggunakan gini nih, langsung dihitung. Ya sudah, kita hanya sampaikan. Secara keilmuan tidak bisa. Lupa tapi banyak contoh Pak. Ya contohnya tanyakan ke yang membuat. Nah, begitu biasanya. Kenapa menggunakan Likert? 4 ditambah 3 dibagi 2 langsung ketemu 3,5 dikembalikan. Nggak bisa. Biasanya tidak dikembalikan kalau mahasiswa itu. Yang ngomong bisa itu tidak dikembalikan. Hanya dihitung terus dikira-kira. Ini artinya apa? Jawabannya antara, gitu artinya kan ya. Oke ya. Begitu juga skala penilaian dengan yang lain. Ya, kalau Likert cenderung ini aja, ya cenderung menggolongkan. Tapi kalau yang lain mungkin lebih banyak, ya 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, desain kuesioner juga bisa bentuknya yang terbuka, ya. Yang tadi jawaban terbuka tadi itu subjektif. Oke. Oke, kemudian observasi. Jadi tadi ada wawancara, ada kuesioner, ada juga yang lain adalah observasi. Observasi itu apa? Langsung di lapang. Saudara cenderungnya langsung ke lapang. Jadi observasi itu kegiatan melihat langsung gitu ya. Cenderungnya begitu ya. Tapi teori kita yang ya karena kemajuan teknologi bisa ya tidak langsung itu bisa jadi virtual kayak gini nih, kayak daring itu kan tidak langsung gitu ya, sehingga ya lebih baik memang langsung ya, yang luring ya langsung di lapang. Saudara sebelum ke lapang persiapannya adalah ini harus disiapkan dulu oret-oretannya atau naskahnya, apa yang mau dilakukan gitu ya, langkah kerja nanti harus karena kalau sudah observasi kita tidak terstruktur, tidak urut, itu akan eman gitu ya. Upayakan disiapkan tahapan nanti di lapang gitu ya. Nanti ketemu ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kan gitu ya. Kalau membuat sistem informasi, misal pendekatannya top down, sistem informasi pendaftaran partai tadi itu, ya pertama kalau top down apa? Ketemu pimpinan, kemudian ketemu manajer, kemudian ketemu di operator atau bawahannya atau pegawai. Dokumen. Kalau top down apa tadi itu? Lihat aturan partai, lihat terjemahan aturan, kemudian lihat aplikasi di lapang dalam bentuk formulir, catatan, dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian ketahui partisipannya. Ya tadi kita bicara orang ya. Kalau pendekatan top down, siapa orangnya harus diketahui dari awal. Saudara memang harus merencanakan ya dari awal sebelum berangkat. Partisipannya tadi itu pimpinan, manajer, operator. Kemudian juga etnografinya, etnografinya tuh artinya ini ya, sosiologinya, artinya saudara harus tahu ya, memang lihat ininya, memang lihat karakter ya, karakter dari kalau top down tadi pimpinan, manajer, operator. Ya pimpinannya dilihat dulu. Ini pimpinannya sabar sebenarnya. Nah, saudara siapkan ya. Siapkan observasinya, nanti biasanya lebih enak komunikasinya. Ini dalam hal komunikasi etnografi ini biasanya. Oke, kemudian manajernya galak gitu misalnya. Manajer galak ya, saudara harus punya strategi untuk menyiapkan waktu di lapang komunikasinya. Termasuk juga
komunikasi dengan orang operator. Ya biasanya mereka ya macam-macam ya. Kalau perusahaannya bagus senang, kalau perusahaannya kurang bagus biasanya banyak menggerutunya itu ya. Sudah gajinya kecil, itu akan pengaruh dengan waktu saudara observasi di lapangan. Misalnya, Pak, saya minta formulir ini langsung diberikan, yang saya minta formulir A, langsung formulir A diberikan. Minta formulir B diberikan. Tapi kalau pendekatan komunikasinya bagus dan orangnya orangnya welcome itu ya sudah. Pak minta formulir A, dia pasti akan menambahkan, ini loh ada A1, ada A2 kan gitu ya. Nih, ya ini beberapa pengalaman saya memang begitu. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita harus ada di bawah, memposisikan orang yang butuh, bukan orang yang langsung minta gitu. Oke, itu ya terkait dengan langsung di lapangan. Apa yang dilihat ya tadi itu dokumen, kemudian bisa juga diselingi dengan pertanyaan kan gitu ya. Kalau observasi kan sudah langsung di lapangan, lihat kondisi aslinya kan gitu ya, lihat bendera PDIP tadi itu warnanya merah hati atau merah membara atau merah, nah itu tadi kodenya berapa kan gitu ya, ada merahnya itu. Contohnya itu di lapangan itu seperti itu ya, observasi langsung, sehingga saudara tidak keliru pada saat membuat merah yang ada di layar. Tidak langsung ya, tidak langsungnya maksudnya saudara bisa luring kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa hanya lihat literatur, lihat aturannya saja kan gitu ya, tanpa melihat kondisi di sana ya. Jadi tidak tahu etnografinya, tidak tahu iklimnya di sana kayak apa ya, tidak tahu lingkungan kerjanya seperti apa kan gitu ya. Tapi hanya dari catatan, ya tahunya dari catatan, biasanya akan ya agak kaku kalau catatan itu ya. Kemudian lihat dari logbook juga. Logbook itu ya sama, logbook itu catatan ya, ini biasa digunakan untuk penelitian, ini catatan penelitian ya. Logbook itu atau catatan apa tadi itu, misalnya bendera tadi ya, catatan tentang awal mula pemilihan warna merah, sejarah, arti ya, itu dan seterusnya ya. Itu logbook apa catatan. Ini mirip ya. Oke, itu beberapa langkah untuk pengumpulan data. Ini tidak ada praktikumnya ya. Kalau ada sih bisa ini biasanya langsung waktu PKL itu biasanya mahasiswa ya datang ke sana. Atau kalau saudara sudah pengalaman akan lebih baik. Saya pikir itu untuk pengumpulan data yang perlu disampaikan teorinya. Saudara bisa menggunakan, kalau tidak menggunakan ya tidak apa-apa, karena saudara sudah terbiasa. Ini hanya panduan saja ya, panduan untuk merancang UI-nya, tapi berdasarkan berdasarkan pengumpulan data baik di lapang maupun secara non lapang gitu ya, bisa luring, bisa catatan tadi itu. Artinya kalau data itu yang di lapang adalah data primer, data langsung. Kalau yang tidak langsung adalah data sekunder. Sama dengan saudara mengerjakan tugas akhir, biasanya mahasiswa kita dapat membuat sistem informasi di mana kan gitu ya, di toko, di organisasi, di apa di luar. Sebenarnya enggak, TA itu tidak harus ke sana kan gitu ya. Tugas akhir skripsi tidak harus keluar. Kalau saudara langsung ke lapang itu memang lebih bagus karena primer. Tapi boleh saudara melakukan tugas akhir atau skripsi atau ini tadi ya contohnya ya, berdasarkan literatur dari perpustakaan, dari catatan-catatan yang ada ya, bisa seperti itu. Itu pengantar kuliah pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya atau berkomentar, silakan. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa presensi, gitu ya. Ya, interaksi manusia dan komputer itu memang membahas user friendly-nya, bagaimana caranya nyaman ya, mulai dari perencanaan, mulai dari ini tadi ya, mulai dari pengumpulan data
perencanaan itu salah satunya adalah termasuk di dalamnya pengumpulan data. Pengumpulan datanya ya teknis atau gambarannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara bisa melihat literatur yang lain, boleh, tapi intinya adalah itu tadi ya, UI, UX yang teknis sama UX yang non teknis. Silakan. Oke, kalau nggak ada ini ini juga nggak ada di chatnya juga nggak ada. Ya kalau nggak ada, kita bisa ketemu minggu depan. Ini nggak ada prakteknya ya, prakteknya ikut itu ya workshop itu ya. Jadi satu ya. Kemarin makanya ini hampir mirip-mirip dengan workshop karena materi workshop itu ada masukan dari mata kuliah, beberapa mata kuliah yang ada hubungannya. Oke, kalau nggak ada kuliah bisa kita akhiri. Jangan lupa presensi. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.